Halo semuanya, rider Indonesia dan para peturing yang suka mengeksplorasi jalanan, kota, dan tempat-tempat wisata di Indonesia. Salam adventure. Kembali lagi ke channel kami, Bro Jengki Weekend Rider, yang sedang melakukan perjalanan 9 hari dari Surabaya, Pulau Komodo, balik lagi ke Surabaya. Kali ini kami ingin menceritakan waktu istirahat kami di Kota Bima. Kami rencanakan untuk bisa menginjakan kaki di pulau yang sangat masyhur di mancanegara, yaitu Pulau Komodo. Pulau ini adalah salah satu andalan wisata yang kita miliki, dan tidak ada di tempat lain di dunia yang memiliki keunikan atas makhluk purba satu ini. Perjalanan kali ini dimulai dari pagi saat matahari baru bersinar. Kita melewati Kota Bima pagi hari dengan menggunakan GPS mengarah ke kota pelabuhan dengan perjalanan estimasi sekitar 1 jam. Perjalanan dari Kota Bima menuju kota pelabuhan Sape juga sangat menarik buat para rider karena menyajikan jalanan yang berkelok dan pemandangan yang indah berbukit-bukit. Pemandangan hijau khas bukit-bukit tinggi dan pegunungan lumayan menyegarkan mata kami karena baru bangun tidur. Ya, tidur kami cukup nyenyak karena kemarin perjalanannya cukup panjang dari kota Alas sampai ke Kota Bima. Tanpa terasa, dengan udara yang cerah, kita sampai di kota pelabuhan Sape. Kami langsung mengarahkan kendaraan ke arah pelabuhan. Kota Sape ini adalah kota penghubung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ke pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak salah, kapal feri dari Pelabuhan Sape ini melayani penyeberangan sampai Labuhan Bajo. Tapi sayangnya tidak setiap hari ada pelayanan tersebut. Sesampainya di Pelabuhan Sape ini, kami sempatkan untuk makan sarapan pagi di rumah salah satu nelayan yang kapalnya kami sewa untuk menyeberang. Saat sarapan ini, kami melihat pemandangan yang indah matahari terbit di kota Sape, serta pemandangan kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Setelah sarapan, kami mulai bergerak menuju dermaga, dan dengan kapal kecil seperti perahu penghubung, kami naik perahu tersebut untuk diantar ke kapal yang lebih besar. Kami sebelumnya tidak tahu kalau kapal yang akan kami naiki ke Pulau Komodo adalah kapal nelayan biasa yang setiap harinya dipakai untuk mencari ikan, bukan kapal wisata. Ya, kapal dengan ukuran panjang sekitar 10 meter dan lebar sekitar 1,5 meter saja, sehingga kami bersepuluh ditambah 2 nelayan yang menemani perjalanan kami menyeberangi Selat Sumbawa sampai Pulau Komodo yang arusnya cukup kencang, harus duduk rapat dan berhimpitan. Arus dan ombak di perjalanan ini sangat kencang, sehingga kami sepanjang perjalanan dibuat basah dengan cipratan air ombak yang mengombang-ambingkan kapal. Perjalanan dengan kapal nelayan ini sekitar 4 jam untuk sampai di Pulau Komodo. Dan entah menutupi rasa khawatir atau memang kami tidak tahu, di antara kami semua berusaha ngobrol dan bercanda sambil tertawa-tawa. Padahal mungkin dalam hatinya semua was-was. Setelah hampir 4 jam perjalanan, kami akhirnya melihat penampakan pulau yang dari jauh sudah merasakan rasanya seperti film-film di Jurassic. Semakin mendekati pulau tersebut, ombak terasa lebih tenang, sehingga rasa was-was kami pun mulai hilang. Akhirnya kami merapat di dermaga yang sudah ada. Setelah turun ke dermaga, kami sempatkan untuk foto-foto, lalu melanjutkan merapat ke daratan. Di daratan kami disambut oleh petugas jaga wana dari kehutanan. Pertama kali kami menginjakan kaki di daratan, kami di-stop oleh petugas tersebut karena menurut mereka lokasi ini adalah lokasi taman yang dilindungi. Ya, taman nasional yang dijaga bukan untuk wisata.
Jadi kami mendarat bukan di daerah wisata seperti yang kami lihat di promosi-promosi wilayah Pulau Komodo. Ya, ternyata sang nelayan yang mengantar kami belum pernah ke Pulau Komodo, di mana lokasi wisata yang biasanya didatangi oleh setiap orang. Beliau hanya tahu Pulau Komodo adalah satu pulau besar dan bisa mendarat di mana saja. Akhirnya terjadi negosiasi dengan petugas karena kami yang dari Jakarta ini akan pulang besok, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan 4 jam lagi menuju tempat wisata tadi. Petugas Jagawana akhirnya setuju untuk memberikan waktu buat kami istirahat beberapa saat dan kami akan diantar pulang untuk kembali lagi ke Sape. Kami diberi tempat istirahat di lokasi pos Jagawana. Sekali lagi buat teman-teman, jangan sampai salah lokasi ketika ingin ke Pulau Komodo, karena lokasi tempat wisata tersebut adanya di sekitaran Labuan Bajo. Waktu istirahat kami pergunakan untuk berbincang-bincang dengan petugas di sana sambil menikmati pemandangan bukit-bukit tandus dan berkeliarannya hewan komodo liar di depan mata. Komodo-komodo yang ada di lokasi ini terlihat sangat agresif, apalagi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan untuk memancing mereka. Ya, mereka sangat agresif karena lokasi yang kita datangi adalah tempat komodo liar, bukan komodo untuk wisata. Pada saat kami sedang berbincang-bincang, bapak nelayan yang mengantar kami berinisiatif untuk memancing ikan di pantai. Dan dia memasak nasi di kapal seperti biasanya dia saat memancing. Setelah dapat ikan yang cukup untuk kami semua berikut dengan petugas Jagawana, bapak nelayan datang kembali ke pos Jagawana sambil membawa ikan dan nasi yang sudah matang dimasak di kapal. Ikan tersebut langsung dibakar oleh bapak nelayan seadanya. Tapi walaupun dibakar seadanya, rasanya sungguh nikmat. Sangat berbeda sekali dengan apa yang kita beli di pasar di Jakarta. Ikan-ikan ini benar-benar fresh dan langsung dibakar di tempat. Rasanya minta ampun. Setelah selesai makan siang, kami istirahat sebentar dan bikin kopi. Lalu kami izin pamit ke petugas untuk kembali ke kota Sape. Kami menyempatkan foto-foto bersama dan pamitan dengan mereka dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah memberikan tempat untuk istirahat kami. Setelah sampai di kapal, kami melanjutkan perjalanan ke kota Sape. Tapi di tengah jalan, Pak nelayan mengajak kami mampir di salah satu pantai. Pantai tersebut ada di salah satu sisi Pulau Sumbawa, yaitu Pantai Ping Sumbawa, sekitar 2 jam perjalanan dari Pulau Komodo. Sesampainya kita di Pantai Ping tersebut, tidak ada orang sama sekali, sepi. Dan airnya sangat biru dan jernih sekali. Kami langsung nyebur untuk mandi di pantai. Enaknya lagi airnya segar, tidak seperti pantai-pantai lain yang sedikit lengket dan asin. Air di sini segar banget, seperti air dari pegunungan. Pantai Ping juga punya pasir yang sangat halus, nyaris mirip tepung, sehingga kami menikmati banget istirahat di pasir pantai. Pantai ini beneran sepi karena belum ada akses dari darat yang memadai. Beneran surga pantai yang ada di depan mata. Setelah sekitar 1 jam menikmati pantai, kami lanjut menuju kota Sape kembali untuk bersiap-siap pulang ke kota Bima.
Sesampainya di kota Sape, kami lanjut dengan motor menuju kota Bima. Perjalanan ini adalah perjalanan klimaks dari perjuangan panjang perjalanan kami dari Surabaya. Dibayar puas dengan pemandangan hari ini. Semoga kita punya kesempatan untuk mampir lagi ke tempat-tempat yang indah di lokasi yang lain di Indonesia. Indonesia memang benar-benar indah. Benar kata orang, wonderful Indonesia. Sampai jumpa lagi ya kawan-kawan. Salam adventure.